Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu bapak guru hebat? Mudah-mudahan keadaan sehat dan baik ya. Saya Ahmad Yani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Biluk Petung, Kabupaten Lombok Timur, akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 dengan fasilitator Ibu Sukaina SPD dan Bapak Hastotia Suryono SPD sebagai pengajar praktik. Belum membahas koneksi antar materi modul 1.4, saya dapat menyimpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, karena budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman atau penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas disiplin positif. Karena cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak supaya bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan akibat pujian ataupun hukuman yang kita beri. Mari kita bahas memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kita simpulkan menjadi motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Ini yang disebut dengan motivasi internal. Mari kita bahas tentang motivasi perilaku siswa. Sebaiknya hindari pemberian hukuman atau memberikan penghargaan yang berlebih sehingga minimalisir motivasi eksternal yang saya sebut tadi dalam diri siswa. Mari kita bahas posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru juga sebagai teman. Guru pembuat merasa bersalah. Guru sebagai pemantau atau guru sebagai manajer. Manakah posisi kita? Posisi kontrol yang diharapkan dari modul ini adalah posisi kontrol yang diharapkan adalah manajer, karena guru membuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif
atau keberhasilan pada murid kita. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dengan murid. Keyakinan kelas atau sekolah dengan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid saya. Di sini, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan tujuan adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang disebut juga dengan budaya positif. Budaya positif dibagi menjadi 3 sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai peran guru penggerak, dan yang ketiga, visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudahkan dalam tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang hanya berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang terdapat pada diri siswa. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak di antaranya: berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan kembangnya anak sesuai kodrat yang ada pada anak. Budaya positif juga salah satu yang diinginkan sesuai visi guru. Visi guru penggerak adalah terbentuk budaya positif agar diperoleh di sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Agar terwujudnya visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut harus diresapkan dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah di saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang bisa saya lakukan sebelumnya sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang jarang masuk sekolah dan mengakibatkan pelajaran banyak tertinggal. Untuk itu saya menanganinya menggunakan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, pengalaman apa yang Anda dalam penerapan konsep-konsep tersebut? Hal apa saja yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mempunyai motivasi dari awal, yaitu motivasi internal untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan rasa bersalah karena harus memberi hukuman konsekuensinya jika berbuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun menggunakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang menggunakan segitiga restitusi. Seperti setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, tetapi dengan kesalahan kita belajar untuk memperbaikinya. Apakah Ananda bisa memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Mari kita cari solusi bersama-sama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang penting lainnya dalam mempelajari dalam proses budaya positif ini adalah melakukannya kolaborasi antar sekolah, orang tua, wali murid agar budaya positif ini meluas cakupannya dan berdampak. Sekian dari saya, mudah-mudahan termotivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak.